Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Amamatur Rusdia Mufid dengan NIM 2014020046 dari kelas 5 PBAB. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Manhajul Bahthu fi Ta'limil Lughatil Arabiyyah. Manhajul Bahthu fi Ta'limil Lughatil Arabiyyah. Manhaj berarti metode, sedangkan al-bahthu berarti penelitian. Penelitian ialah metode yang bisa dipertanggungjawabkan untuk mencari jawaban suatu permasalahan. Sedangkan masalah ialah sesuatu yang tidak sesuai antara yang diharapkan dengan kenyataannya, atau tidak sesuai antara teori dengan faktanya. Contohnya seperti ini. Harusnya mahasiswa bahasa Arab bisa membaca teks bahasa Arab tanpa harkat. Faktanya, tidak semua mahasiswa bahasa Arab bisa membaca teks bahasa Arab tanpa harkat karena sedikitnya mufradat yang dikuasai dan tidak mengertinya dengan nahwu shorof. Bahasa Arab terdiri dari unsur dan maharoh. Unsur bahasa Arab terbagi 4. Yang pertama al-aswat, yang berarti bunyi. Yang kedua al-mufradat, yang berarti kosakata. Yang ketiga al-qawaid, yang berarti aturan tata bahasa. Nah, qawaid ini terbagi juga menjadi 2. Yang pertama nahwu dan yang kedua shorof. Dan yang terakhir ada al-balaghah. Nah, selanjutnya maharoh. Maharoh dalam bahasa Arab terbagi juga menjadi 4. Yang pertama maharotul istima', mendengarkan, maharotul kalam, berbicara, maharotul qiraah, membaca, dan maharotul kitabah, menulis. Selanjutnya al-mushkilatu fi khalfiyatil bahthi wa dirasah awaliyah. Khalfiyatil bahthi berarti latar belakang atau hal yang membelakangi suatu penelitian. Nah, landasan latar belakang ini ada 3. Yang pertama landasan filosofis, landasan teoritis, dan landasan faktual. Landasan filosofis ini yaitu sesuatu yang menjelaskan apa yang akan kita kaji atau yang akan kita tuju. Landasan filosofis ini berkaitan dengan filsafat atau berpikir mendalam. Nah, dalam landasan filosofis ini terdapat 3 hal. Yang pertama ontologi. Di latar belakang nanti kita akan membahas ada atau tidaknya ilmu tersebut. Contohnya, apakah mufradat itu benar-benar ada atau tidak. Yang kedua ada aksiologi. Aksiologi ini membahas tentang bagaimana cara mendapatkan ilmu tersebut. Contohnya, apakah mufradat itu bisa dipelajari dan bagaimana cara mempelajari mufradat tersebut. Dan yang terakhir ada aksiologi. Nah, aksiologi ini membahas tentang manfaat-manfaat dari ilmu tersebut. Contohnya, apa saja manfaat-manfaat dari belajar mufradat ini. Nah, yang kedua ada landasan teoritis. Landasan teoritis ini menjelaskan teori-teori apa yang akan kita kaji nantinya saat penelitian. Misalnya, kita akan menggunakan media kartu bergambar pada pembelajaran mufradat. Nah, nanti di landasan teoritis ini kita akan menjelaskan apa itu media kartu bergambar, apa manfaatnya, apa keuntungan memakai media kartu bergambar dalam pembelajaran mufradat nantinya. Nah, yang terakhir ada landasan faktual atau fakta yang ada di lapangan. Biasa disebut juga ad-dirasah awaliyah atau pra-penelitian. Nah, dirasah awaliyah ini yaitu kegiatan yang dilakukan seorang peneliti sebelum membuat proposal. Nah, dalam dirasah awaliyah ini terdapat 3 cara untuk mengetahui informasi. Yang pertama, paper, yaitu mengetahui data-data yang berbentuk dokumen, yaitu data-data siswa atau nilai siswa. Dan yang kedua ada person, yaitu orang yang kita wawancarai untuk mengetahui bagaimana pembelajaran siswa tersebut. Dan yang terakhir ada place. Place yaitu tempat di mana kita meneliti atau mengamati. Nah, selanjutnya ikhtiyarul maudu' wa dirasah sabiqah. Ikhtiyarul maudu' ialah pemilihan judul. Dalam pemilihan judul ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, apa masalahnya dan apa yang kita inginkan dari masalah tersebut. Selanjutnya ad-dirasah sabiqah atau penelitian orang-orang sebelumnya. Nah, di sini menampilkan penelitian orang-orang sebelumnya dengan melampirkan nama, judul, tujuan, metode, dan hasil dari penelitian tersebut. Nanti kita jelaskan perbedaan dan persamaan penelitian orang tersebut dengan penelitian yang kita lakukan. Nah, dalam dirasah sabiqah ini kita lebih fokus kepada media
yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Contohnya, peneliti sebelumnya menggunakan judul pengaruh media bergambar dalam pembelajaran agama Islam. Nah, sedangkan di sini kita akan mengkaji atau meneliti tentang pengaruh media bergambar terhadap pembelajaran mufradat bahasa Arab. Nah, nanti di akhir bab 1 akan terdapat asumsi dan hipotesis. Asumsi yaitu keyakinan yang sifatnya umum yang diyakini oleh semua orang dan bersifat sepakat, sedangkan hipotesis yaitu dugaan sementara. Nah, dalam penelitian terdapat 3 cara untuk mengetahui hasil penelitian tersebut. Yang pertama, eksperimen. Pembuktian eksperimen dengan HA atau berpengaruh dan H0 atau tidak berpengaruh. Contohnya, judul penelitian kita yaitu pengaruh media gambar pada pembelajaran mufradat siswa. Nah, nanti kita akan melakukan eksperimen apakah media gambar ini berpengaruh atau tidak berpengaruh pada pembelajaran mufradat siswa tersebut. Nah, selanjutnya pembuktian eksperimen korelasi dengan HA yang berkaitan atau berhubungan, atau H0, penelitian ini tidak berkaitan atau tidak berhubungan. Nah, yang terakhir ada pembuktian PTK atau penelitian tindakan kelas dengan hipotesis tindakan HA atau berhasil. Karena setiap penelitian yang bersifat PTK hasilnya harus berhasil. Nah, mungkin sekian dahulu penjelasan dari saya pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.